Saksi kunci F sebut sering melihat Peggy kongko dengan para pelaku pembunuh Vina. Ini Robi namanya. Keadaan saya itu. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Jadi fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Di TKP waktu itu abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Bisa dari kepolisian sendiri dimintai keterangan sejak kapan? 2016. Dan terakhirnya kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa yang diberikan informasi ke polisi itu apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep gitu. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu. Oh si Peggy ini dulu motornya Smash? Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Kita dibuat bingung ya adanya statement yang begitu banyak dari pihak pengacara, dari pihak keluarga, dari pihak saksi, kemudian dari pihak-pihak lain, pengamat dan sebagainya. Sehingga kita semua bingung ini mana yang benar. Apakah Peggy yang dimaksud adalah ini? Itu penyidik juga harus membuktikan keterkaitannya bagaimana dan sebagainya. Kita harapkan semua publik bisa mengikuti jalannya persidangan, pembuktian di pengadilan, sehingga nanti masalahnya menjadi clear. Penyidik tentunya harus mempertanggungjawabkan melalui pembuktian di pengadilan nanti. Ini hati-hati, karena ini akan semakin menunjuk kemana. Ini akan semakin kita berhak loh, kaum akademisi, kaum praktisi, para pengamat, ya, mengeksaminasi perkara ini sekali lagi. Inilah keterlibatan publik ya, bahwa ada partisipasi publik, bahwa demi semua penegakan hukum. Jangan nanti keadilan bagi korban ya hanya karena tertentu, alasan tertentu. Maka saya bilang alasan pengadilan 2, kemudian juga pasal dakwaan, kemudian hati-hati ini korbannya ada di bawah umur, jangan sekali-kali menyebut nama. Jadi jangan karena sekarang saksi mengatakan ada kejadian tapi tidak melihat tanpa didukung, sekali lagi bahasa UHAP-nya adalah kesesuaian dengan alat bukti lain, yaitu saksi-saksi. Ingat, saksi kan mengatakan iya, tidak, sekarang mengatakan iya. Jadi saksi yang tidak pernah konsisten juga ya dari para pelaku itu. Kalau itu nanti tidak mendukung pembuktian terhadap pelaku Peggy, saya kira ini perlu hati-hati. Tim penyidik Dirkrimum Polda Jabar menangkap Peggy Setiawan alias Perong, seorang DPO terduga pelaku kasus pembunuhan Vina, dan Muhammad Rizky Rudiana alias Iki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Penangkapan Peggy menjadi perdebatan masyarakat dan banyak yang menyebut kepolisian salah tangkap. Terkait hal itu, 30 warga Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang menjadi saksi kunci kasus tersebut, mengaku kembali diperiksa oleh kepolisian usai penangkapan Peggy. Aib yang sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi dan dimintai keterangannya oleh polisi pada tahun 2016 silam itu, mengaku ditanya terkait kebenaran tampang DPO yang berhasil diamankan pada Rabu 22 Mei 2024 kemarin. Ia terakhir berikan keterangan soal masalah DPO yang baru ketangkap, menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Kata Aib di Cikarang, Aib mengungkapkan dirinya kenal dengan Peggy yang ditangkap polisi baru-baru ini. Dia juga membenarkan Peggy itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa Vina dan Eki di Cirebon. Waktu penangkapan itu saudara Peggy yang ditangkap itu tidak ada. Tapi pas kejadian itu, ada saya lihat kenal wajahnya, tapi nggak tahu namanya, ungkapnya. Saat ditanya terkait keseharian sosok Peggy Setiawan alias Perong, Aib menjawab tidak mengetahui hal tersebut. Hanya saja kata Aib,
sosok Peggy kerap berkumpul bersama-sama dengan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Iki. Peggy kerap kumpul bersama para pelaku lainnya saat sore maupun malam hari. Keseharian Peggy saya kurang tahu. Yang saya tahu itu, si Peggy sering kumpul sama anak-anak situ, sering nongkrong. Keseharian dia ngapain, kerjaan dia ngapain itu saya gak tahu. Taunya pas lagi nongkrong-nongkrong saja, setiap sore kalau gak malam nongkrong di situ, tuturnya. Untuk diketahui, sosok pemuda bernama Aib 30 warga asal Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi menjadi saksi kunci peristiwa yang merenggut nyawa pasangan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat tahun 2016 silam. Aib bekerja sebagai tukang cuci mobil di sebuah bengkel dan carwas tak jauh dari lokasi peristiwa yang menimpa Vina dan Eki. Aib bekerja sejak tahun 2011 hingga 2016 atau 2 minggu setelah kejadian tersebut, dirinya kembali ke Cikarang, takut menjadi sasaran pelaku karena telah melapor atau menjadi saksi pada pengungkapan kasus tersebut. Kebetulan saat kejadian tahun 2016, itu nggak lama kejadian itu, saya melapor. Berhubung saya takut sama pihak keluarga pelakunya bahwa saya, yang pelapornya, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Sekitar 2 minggu setelah kejadian, ujarnya Tim Azid, 13.15, 26 Mei 2024, Aib menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika Eki dan Vina melintas dengan mengenakan seragam bertuliskan ekstasi. Mereka langsung diserang oleh para pelaku yang sudah berkumpul di depan tempat Aib bekerja. Para pelaku menyerang dengan batu, lalu mengejar korban menggunakan 4 sepeda motor hingga ke flyover, tempat di mana kedua korban ditemukan tergeletak di jalan. Saksi juga menyebut bahwa salah satu terduga pelaku, Peggy Setiawan alias Perong, ada di lokasi kejadian dengan sepeda motor Suzuki berwarna pink, milik salah satu remaja yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Aib mengenali para pelaku karena mereka sering berkumpul di sebuah rumah di depan bengkel tempatnya bekerja saat para pelaku ditangkap polisi. Aib memastikan bahwa para terpidana dan DPO adalah anggota geng motor yang sering berkumpul di dekat tempat kerjanya. Meskipun mengenali wajah para pelaku, Aib tidak mengetahui nama-nama mereka. Polisi telah menetapkan 8 pelaku dalam kasus ini, dengan 1 diantaranya masih di bawah umur. 7 pelaku dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.